Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik sekalian, pada hari ini, hari pertama pelaksanaan LDKS virtual. Mudah-mudahan ini pelaksanaan LDKS virtual ini untuk yang pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir di musim pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tahun depan LDKS tidak ada virtual lagi. Harapan kita semua. Dan sekalian, sebelum kita mulai materi untuk LDKS virtual ini, perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Saifuddin Syuri, SPD. Saya di SMK Sejahtera ini dipercaya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, sekaligus saya juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ini sedikit perkenalan. Baiklah, langsung pada materi. Untuk materi kali ini tentang kode etik dan moralitas dalam berorganisasi. Mungkin anak sekalian pada saat SMP dulu ada yang pernah menjadi pengurus OSIS dan mungkin sudah ada yang mengetahui atau mengenal apa sih kode etik sebagai pengurus OSIS. Nah, di sini mungkin ada juga yang belum tahu. Oke, mari kita kupas bersama-sama kode etik dan moralitas dalam berorganisasi. Pengertian etika dan moral. Apa itu etika? Etika dari bahasa Yunani, yaitu berarti etos, yang mempunyai arti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyebutkan dengan etikat, atau yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik. Seperti kalau kita berbicara sama orang, bersopan santun, bersikap, nah ini ada etikanya. Seorang pelajar berseragam sekolah itu juga ada etikanya. Bagaimana seorang pelajar yang baik seragamnya, baju harus dimasukkan, pakai dasi atau ikut lengkap, itu namanya etika. Maksud juga dalam berbicara tadi, bagaimana berbicara dengan teman, berbicara dengan bapak ibu guru, itu juga ada etikanya atau sopan santunnya. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Nah, kemudian moral. Apa itu moral? Moral juga berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang mempunyai arti cara hidup atau kebiasaan. Moral, nah, dalam bahasa Inggris itu juga dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Dari uraian di atas tadi, kita dapat membedakan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem nilai dalam diri seorang atau organisasi. Moralitas
merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditujukan oleh seseorang atau organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sekarang nilai-nilai moralitas, budaya, dan organisasi. Dalam organisasi, peran individu sangatlah penting karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Organisasi juga dapat dipandang sebagai koordinasi rasional. Jadi koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi berdasarkan hierarki otoritas dan tanggung jawab. Maksudnya pembagian pekerjaan bagaimana? Ketika kalian berorganisasi, sebagai ketua tugasnya apa, sebagai sekretaris tugasnya apa, sebagai bendahara itu tugasnya apa. Nah, ini namanya ada pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, organisasi dapat dipandang sebagai entitas sosial yang terkoordinasi dengan batas-batas yang relatif dapat diidentifikasikan dan relatif berfungsi sebagai kontinu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian prinsip etika. Prinsip ini dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi, para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup masyarakat. Para pemikir telah mengidentifikasikan sedikitnya terdapat ratusan macam ide-ide yang bagus, yang besar. Nah, sekarang ini prinsip mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Nah, berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya. Lebih bersemangat untuk bekerja dan berorganisasi. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki tanggung jawab dan hak bersama, sehingga muncul terhadap persamaan hak antara laki dan perempuan dalam prinsip. Adapun prinsip dalam etika itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Pengertian dari prinsip keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seorang untuk bertindak adil dan proporsional
serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak. Setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Oleh karena itu, kebebasan individu bisa diartikan satu, kemampuan untuk berbuat sesuatu untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang keempat adalah prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau yang rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Berikutnya adalah etika dalam berorganisasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa etika merupakan cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika suatu organisasi dituangkan dalam aturan-aturan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tak tertulis. Aturan ini mengatur bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi masyarakat di lingkungan tersebut. Organisasi memiliki visi dan tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui interaksi dan kerjasama seluruh anggota. Sebagai anggota organisasi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peran atau kedudukan dalam organisasi tersebut. Selain itu, penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya juga turut mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kesemuanya itu disebut sebagai karakter organisasi. Kemudian, ini dalam berorganisasi kita mengenal etika dalam berorganisasi. Yang pertama, birokrasi. Nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi secara konseptual telah dikembangkan sejak munculnya teori tentang organisasi. Salah satu teori klasik tentang organisasi yang cukup dikenal dan sangat berpengaruh terhadap pengembangan organisasi adalah birokrasi. Nah, harus kita ketahui ada beberapa pendapat teori. Menurut teori, ciri-ciri dari organisasi yang ideal yang sekaligus harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah satu, adanya pembagian kerja. Kemudian
hierarki kewenangan yang jelas, prosedur seleksi yang formal, aturan dan prosedur kerja yang rinci. Yang berikutnya adalah hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Teori birokrasi merupakan menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan yang setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian yang kedua adalah prinsip manajemen organisasi. Berdasarkan dengan teori birokrasi, terdapat teori lain yang mengidentifikasikan prinsip-prinsip manajemen organisasi. Prinsip ini bahkan ditemukan juga dalam organisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang atau komando, disiplin, koordinasi mendahulukan kepentingan organisasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisnya karena hanya melakukan bagian tertentu dari suatu pekerjaan. Wewenang untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu seimbang dengan tugas yang dipikulnya. Selanjutnya, setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Berikutnya yang keempat adalah disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif. Saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan bawahannya. Ini namanya disiplin. Berikutnya koordinasi. Pimpinan harus sanggup menyelesaikan aktivitas bawahan ke arah tujuan yang ditetapkan. Mendahulukan kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau perseorangan. Yang keenam adalah inisiatif. Organisasi hidup dalam lingkungan masyarakat yang selalu berkembang dan bersaing dengan organisasi lainnya. Agar dapat bertahan hidup dan berkembang, organisasi harus membuka diri dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Untuk itu diperlukanlah inisiatif untuk melakukan inovasi-inovasi. Pimpinan harus memiliki inisiatif dan mampu menciptakan iklim yang memungkinkan munculnya berbagai inisiatif baru yang inovatif. Dalam menghadapi situasi yang bersifat rutin, inisiatif tetap diperlukan. Yang ketujuh adalah kesetiakawanan kelompok. Pimpinan harus mampu menggalang rasa kesetiakawanan antar anggota organisasi sehingga mereka memiliki semangat sebagai satu tim yang solid. Perasaan ini sangat penting karena hal tersebut akan menimbulkan kekuatan dan semangat kelompok yang sangat kuat. Yang ke-8, prinsip manajemen keilmuan. Prinsip ini lain juga
cukup berpengaruh dalam perkembangan pola perilaku organisasi. Prinsip organisasi yang diacu sebagai manajemen keilmuan juga berperan berkenaan dengan gerakan perubahan sikap atau perilaku dari dua belah pihak. Kemudian tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilandasi oleh asas pengelolaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi yang bersumber dari Undang-Undang AD/ART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, atau kalau dalam Islam ada juga Al-Quran dan Sunnahnya, serta ijtihad dan ulama. Ini kalau dalam ajaran Islam. Kalau secara umum ini sedikit agama lain pun juga akan mempelajari seperti itu. Nah, kemudian tujuan dan visi organisasi yang baik adalah yang memiliki dimensi duniawi, ukhrawi, yaitu iman, ilmu, amal, dan harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Ini kalau menurut Islam, ibadah, profesional, kualitas, perbaikan, prestasi dan perbaikan, serta evaluasi. Nah, kemudian kesimpulan ini. Organisasi yang pertama memerlukan pengelolaan manajemen yang baik agar bisa menjadi dinamisator dari keseluruhan kegiatan yang dinamis dan gerak. Dan yang kedua, etika merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi ketika berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, ini manajemen organisasi adalah merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilandasi oleh asas pengelolaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi. Yang keempat, nilai-nilai etika tersebut dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kelima, etika dan moralitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan ketika kita berorganisasi. Ketika dua hal ini kita junjung tinggi, maka nilai toleransi semakin tinggi dan kesantunan kita dalam berorganisasi semakin baik. Semoga materi ini tadi bermanfaat bagi kita semua, dan harapan kami, pelaksanaan edukasi spiritual ini yang diikuti oleh seluruh kelas 10, baik KL, akuntansi dan kelembagaan, dan teknik komputer ini dapat diambil ilmunya, dan mudah-mudahan nanti kalian semua ada yang terpilih menjadi calon-calon pengurus OSIS.